Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat gelombang 6, kelompok 1, angkatan 31 akan menggambarkan nilai-nilai kode etik dan kode perilaku ASN. Selamat menonton. Kode etik ASN yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang selanjutnya, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Sebagai ASN yang baik, kita harus betul-betul mendengarkan apa perintah dan instruksi dari pimpinan. Serta ASN sebagai pelayan masyarakat harus betul-betul cermat, menyimak dan mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Apakah datanya sudah sesuai atau belum, ataukah informasinya sudah cukup disampaikan atau belum. Sebagai contoh adalah pembagian kartu tani, di mana harus selalu diverifikasi dan dicek sebelum pembagian kartu tani kepada petani yang bersangkutan, agar kartu tani tersebut tepat sasaran. Melaksanakan tugas sesuai perundang-undangan yang berlaku. Untuk saat ini, karena saya sedang WFH, dapat dilakukan dengan cara melaksanakan tugas melalui cara virtual, yaitu dengan cara penginputan data secara online. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan merupakan kode etik dan kode perilaku ASN yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Saat melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu memperhatikan dan mencermati keinginan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep ini seperti mengucapkan salam saat memulai pembicaraan, bertanya apa saja yang diinginkan oleh masyarakat, memahami keinginan masyarakat, melakukan pelayanan dengan ramah, tepat, dan cepat, serta harus menempatkan kepentingan masyarakat menjadi yang paling utama. Apabila setiap lembaga pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. Dalam hal ini adalah masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat semakin menyadari haknya untuk mendapatkan layanan terbaik. Berikut ini kode etik dan kode perilaku yang diterapkan di instansi saya sebagai pengelola keamanan dan ketertiban di Kecamatan Parongpong, melaksanakan tugas fungsi sesuai perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang pertama yaitu mengelola data. Melaksanakan perintah atasan sesuai dengan tupoksi yang diberikan dengan melaksanakan pengolahan data mengenai perkembangan COVID-19 serta urusan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Parongpong. Selanjutnya yaitu melakukan monitoring PPKM. Melaksanakan tupoksi dengan melakukan monitoring PPKM guna menekan penyebaran COVID-19 dengan tetap menerapkan kedisiplinan yang berlandaskan perundang-undangan yang berlaku namun tetap menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Lalu melakukan sosialisasi. Melaksanakan tugas sebagai bagian dari ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Parongpong dengan ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan sosialisasi guna memberikan informasi pada perwakilan desa di wilayah Parongpong mengenai peraturan izin mendirikan bangunan. Yang keenam yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Hal tersebut dikarenakan apabila timbul kebocoran akan informasi, data, atau hal lain yang bersifat rahasia untuk negara dapat mempengaruhi stabilitas nasional negara tersebut dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, pengaturan rahasia negara dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan upaya perlindungan terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara.
Poin 7 dari nilai dasar etika publik adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Etika atau moral adalah aturan mengenai sikap, perilaku, dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat. Etika ini juga bisa sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi. Tujuan kode etik yaitu mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional. Prinsip dasar kode etik yaitu ketakwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, penghormatan, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, bermoral, dan semangat jiwa korps. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika diantaranya etika dalam bernegara, etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, etika dalam berorganisasi, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama pegawai negeri sipil. Untuk itu, sebagai seorang ASN yang merupakan pelayan publik, yang mana setiap perilaku yang dilakukan menjadi tuntunan dan harapan masyarakat, maka harus selalu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Seorang ASN perlu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini termasuk dalam kode etik ASN. Konflik kepentingan menurut KPK adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Misalnya, seorang ASN menerima hadiah atau gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan. Contoh lainnya, seorang ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Contoh-contoh tersebut tidak boleh dilakukan oleh ASN. ASN harus bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai kode etik dan kode perilaku ASN yang selanjutnya adalah memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.